Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sulistiawati, mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kelas B6 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan lingkungan yang terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama, bagaimana pendekatan lingkungan itu digunakan dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di sekolah dasar. Yang kedua, contoh dari lingkungan. Pendekatan lingkungan adalah pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif. Saat ini pendekatan lingkungan tidak hanya sekedar mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi lebih diutamakan untuk mengembangkan aspek afektif, yaitu dengan tujuan supaya orang mau terlibat, mau menangani, dan mau memelihara lingkungan. Pendekatan lingkungan dalam proses belajar dan pembelajaran ilmu pengetahuan alam adalah pemanfaatan lingkungan sebagai sarana pendidikan. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, relevansi pembelajaran dengan lingkungannya dapat dicapai dengan memanfaatkan lingkungan peserta didik sebagai laboratorium alam. Pendekatan lingkungan dapat dilakukan dalam bentuk mengajak peserta didik mengadakan pengamatan langsung ke lapangan, atau dengan jalan memindahkan kondisi lapangan ke kondisi yang lebih ideal, yaitu pengamatan dan penelitian dalam laboratorium. Pengamatan di dalam laboratorium alam bagi peserta didik akan memberikan kesan dan pengertian yang lebih mendalam dibandingkan bila suatu masalah didapat secara verbal saja. Melalui pengamatan, peserta didik berkesempatan untuk melihat proses dan berkesempatan melakukan pekerjaan ilmiah, yaitu membuat hipotesa, mengumpulkan data, serta menguji kebenaran hipotesa yang dibuatnya. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang berorientasi pada lingkungan akan memberikan kesempatan peserta didik memahami proses ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan lingkungannya. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran keberadaan peserta didik dalam ekosistemnya. Selain hal tersebut di atas, lingkungan hidup sebagai sarana pendidikan memberikan keuntungan dan kelebihan bagi peserta didik, yaitu yang pertama, pengamatan langsung akan memberikan dorongan untuk memiliki pengetahuan lebih jauh tentang masalah yang dihadapi. Kedua, alat atau bahan tidak perlu dibeli dengan biaya mahal. Ketiga, dapat dilakukan setiap waktu dan terdapat di mana-mana. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang berorientasi pada lingkungan akan memberikan kesempatan peserta didik memahami proses ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan lingkungannya. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran keberadaan peserta didik dalam ekosistemnya. Selain hal tersebut di atas, lingkungan hidup sebagai sarana pendidikan memberikan keuntungan dan kelebihan bagi peserta didik, yaitu yang pertama, pengamatan langsung akan memberikan dorongan untuk memiliki pengetahuan lebih jauh tentang masalah yang dihadapi. Kedua, alat atau bahan tidak perlu dibeli dengan biaya mahal. Ketiga, dapat dilakukan setiap waktu dan terdapat di mana-mana. Contoh dari lingkungan, yaitu lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan hidup yang terbentuk karena proses alam dan di dalamnya terdapat unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, serta perpaduan segala kondisi yang bekerja secara dinamis. Lingkungan hidup terbentuk tanpa campur tangan manusia. Lingkungan hidup alami terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan hidup di air dan lingkungan hidup di darat. Lingkungan hidup di air meliputi danau, laut, rawa, dan sungai. Sedangkan lingkungan hidup di darat meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan
Oh, tidak ada tanpa batu akar. Dan padang rumput. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.